Ketahuilah, ujar Syekh Ibnu Athaillah, tiap-tiap nama itu dari suatu nama-nama adalah ajhar. Ajhar adalah penampakan. Nah, lain penampakan hantu tuh lain. Ini penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan seperti kalimat kemarin, Allahu, dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada selain dia. Huwal hayyul qayyum, Tuhan itu hayyun lagi qayyum, Tuhan itu maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Maka Allah menguatkan kepada manusia bahwa Tuhan yang dicari manusia oleh kehidupan, oleh peradaban seluruh manusia itu, Tuhan itu bernama Allah. Seperti firman-Nya juga dalam Quran yang lain, Allahu, dialah Allah, la ilaha illahu rabbul arsil azim. Atau ayat yang lain, innama ilahukum Allahu allazi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Nah, ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang Tuhan Allah. Kita lihati Ibnu Athaillah. Wa fi amsalihha kaifa tidak piha bizikrismillahi. Engkau bisa melihat bagaimana memperhatikan kata itu Ibnu Athaillah, bagaimana permulaan orang memahami tentang Tuhan itu. Mereka tidak mengetahui siapa nama Tuhan, nama Allah itu. Kemudian bizikrismillah, Allah pun mengajarkan untuk mengetahui siapa nama Tuhan itu melalui para nabinya, yaitu yang bernama lapas kalimat Allah. Bizikrismillah, maka belakangan orang pun menyebut nama Allah sebagai cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut nama Allah untuk mengingat Allah. Karena itu wajar ada orang menyebut nama Allah tapi lupa dengan Allah. Iyalah. Iyalah, menyebut nama Allah tapi lupa dengan Allah. Bisa gitu enggak? Bisa. Allah gugur kalinya. Kau ingat kada sekalinya Allah taala, pikirannya ke sana kemari, iyalah. Berarti dia lupa dengan Allah. Nah, siapa Tuhan itu? Dari simbol Ismullah yang disebut belakangan oleh ulama, karena ada dalam Al-Quran disebut dengan Ismul Zat, nama bagi Zat Allah. Nama bagi Zat Allah itu dikenal dalam ilmu tauhid namanya Zat wajibal wujud. Nah, maksudnya Zat yang wajib padanya wujud, maksudnya syarat jadi Tuhan itu harus ada wujudnya. Nah, berarti Tuhan Allah ini mana wujudnya? Wujudnya, arti wujud itu bukan wujud seperti kita ini. Yang wujud itu arti dalam bahasa Arab artinya ada. Wujud itu artinya ada. Kalau kita menerjemahkan wujud baikong, gitu lah. Tapi dalam bahasa Arab wujud itu artinya ada. Syarat Tuhan itu harus ada. Siapa dia? Lalu dalam ilmu tauhid diajarkan sifat selain sifat nafsiyah, ada sifat yang 6 itu dikenal. Sifat yang 6 itu disebut dengan sifat-sifat atau yang disebut dengan sifat salbiyah. Tuhan itu pasti dia kidam, tiada permulaan, ya lah, tiada berakhir, dia bako. Apalagi Tuhan itu pasti qiyam, berdiri sendiri, tidak ada bantuan orang lain. Tuhan itu pasti mukhalafatuhul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Dan Tuhan itu wahdaniyah atau esa Allah itu. Nah, ini sifat syarat jadi Tuhan. Kalau ingin jadi Tuhan silahkan penuhi syarat-syarat itu. Kalau ada anak jadi Tuhan, angkat tangan, lu nak jadi Tuhan. Wa nafyun ma siwahu, maka meniadakan kalimat Allah apabila seseorang sudah menyebut nama Allah, berarti dia meniadakan nama selain daripada nama Allah sebagai Tuhan. Gitu lah. Ma siwahu wa isbatuhu iyahu, untuk menetapkan Allahu Rabbi wa Rabbukum. Di dalam Al-Quran ada gitu, Allahu Rabbi wa Rabbukum, Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, apa saja. Alam semesta Tuhannya adalah Allah. Apa gerangan misalnya sapi, apalagi nyamuk, apalagi
Batu tuh hidup kah kadakah? Batu tuh hidup juga. Karpet hidup juga. Cuma kita banyak kada tahu nang kayak apa cara hidup mereka. Tanaman, tumbuhan, Tuhannya adalah Allah. Sebut saja nama Allah, mereka juga kenal dengan sebutan nama Allah itu. Karena ismu zat Allah itu adalah ismu zat yang dikenal oleh semua makhluk. Kenal makhluk. Jadi orang kafir pun disebut Allahnya takajud. Nah, apa tuh ya? Takajudnya Allah, Allah. Karena itu sebenarnya nama yang sudah dikenal oleh manusia. Nah, itu karena sampai situ jelas. Nama yang sudah dikenal hakikat oleh manusia. Karena sampai situ kan. Mudah-mudahan sampai situ. Untuk sampai juga jelasakan yang lah. Pakulu ismin min asma'ihi in ajharahu fahuwa sifatahu. Hajal ismu wa nu'tihi. Ketahuilah, ujar Syekh Ibnu Athaillah, tiap-tiap nama itu dari suatu nama-nama adalah ajhar. Ajhar adalah penampakan. Nah, lain penampakan hantu itu lain. Ini penampakan. Menampakkan padanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perbedaan antara sifat dengan nama. Apa beda sifat lawan nama? Sifat dan nama. Nah, contoh. Nang ulun ikut ini apa? Minuman. Minuman lah. Sifatnya apa minuman nih? Nah, namanya dulu apa? Larutan segar. Apa? Larutan penyegar. Larutan penyegar. Sifat larutan penyegar ini apa? Diminum rasanya manis masam. Apalagi manis. Apalagi menyegarkan tubuh. Apalagi menghilangkan panas dalam. Pina larang bang pada banyu putih. Itu namanya yang pian sebut itu sifat-sifat dari air yang bernama apa nih? Larutan penyegar. Ya kah? Beda kah? Nama ini sidik. Ya kah? Sifat sidik apa? Sifat sidik nih orangnya apa aja, orangnya pina sedang-sedang aja awaknya. Pina ya pina gagah-gagah pang masih orangnya. Ya lah, macam-macam sifat itu sifat namanya. Iyalah. Nama dengan sifat beda enggak? Beda. Sifat itu yang selalu pada dirinya. Nama itu adalah suatu yang dinamakan dari suatu sifat yang dilakukannya. Contoh, sifat Allah itu kudrat, kuasa, berkuasa, sekandaknya berkuasa. Dengan kekuasaannya dia diberi nama, Tuhan ini diberi nama kudrat, gitu lah, kuasa. Pengertiannya sama dah tuh. Tapi kita kenal nama Allah itu ternyata ada berapa? Tis'ata wa tis'in, 99 nama. 99 nama itu kayak Pak? 99 nama itu ada Ar-Rahman. Tapi Tuhan juga ada Al-Jabbar. Tuhan ada juga Al-Qahar. Maha Rahman Rahim itu apa? Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Allah ini sering dan selalu berbuat baik kepada makhluknya, maka dinamailah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya lah. Tapi Allah ini bisa juga menyiksa orang. Enggak lebih taat, kenapa disiksa Tuhan? Ya kan? Di akhirat nanti diajab Allah. Maka diberi namalah Allah itu, bernamalah Allah itu Maha Al-Jabbar, Al-Qahar, yang Maha Perkasa, lagi yang bisa memaksakan kehendaknya. Maka setiap nama bukanlah sifat. Setiap sifat itu yang terus-menerus dilakukannya. Tapi kalau nama, bisa dia melakukan A, bisa dia melakukan B, bisa dia melakukan C, yang terkumpul dalam makna jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rasukannya. Ya lah.
Ketika pian menyebut nama Allah, pian sebut itu namakah sifatkah? Namakah sifatkah? Betul, dia berarti kita menyebut nama Allah. Yang nama Allah itu Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, sudah memaham itu artinya. Mudah-mudahan paham. Wa in ajharahu bahwa sifatun. Maka ketika nama itu menjadi tampilannya yang diperhatikan, penampakannya, so, itu terlihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah pengasih penyayang kepada hambanya. Ngasih penyayang kepada hambanya, memberi kasih sayangnya, kenyamanan dalam hidup. Maka saat dia melakukan kenyamanan itu sebenarnya menampakkan sifat asli dirinya. Meskipun yang dilihat lahirnya pengasih penyayang, sifat aslinya Tuhan tuh ketahuan pada dirinya. Apa sifatnya itu? Sifat yang ada pada dirinya itu bahwa Allah itu